Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio Channel. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian jika kalian nonton video ini. Oke? Dalam edisi kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu staf pengajar di jurusan Tata Artistik Teater. Siapa dia? Dia adalah seorang musisi sekaligus seorang staf pengajar di jurusan Tata Artistik Teater. Mari jangan berlama-lama, kita panggil saja Bapak Rian Naufal. Oke, Siap. Bapak Rian, Siap, Pak Tirta. gimana, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, ada sedikit apa namanya, pilek sedikit ya. Ya, Gak apa-apa. cuacanya malum lagi. Wajar, karena cuaca lagi pancaroba. Iya, betul sekali. Siangnya panas, malamnya dingin. Dingin sekali, luar biasa. Oke, Pak Rian nih, Ya, sedikit kenalan dulu ya. boleh? Kira-kira nama lengkapnya itu apa sih? Kan orang-orang taunya Rian, bahkan sempat ketukar dengan salah satu guru di Jasa Boga namanya Tian. Betul. Banyak ya yang mirip. Banyak. Betul, oke. Khususnya mungkin buat teman-teman kelas 10 yang baru ya, Ya. yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya Rian Naufal. Biasa dipanggil ya Rian. Iya. Jadi panggil aja Pak Rian kalau untuk di Rian, sekolah. Kalau iya. di luar sih bebas aja. Bebas ya. Bebas. Asal jangan, woi, Yan. Nggak ulah gitu. Oke, jangan gitu juga. Kalau sesama teman nggak apa-apa. Boleh. Tapi kalau misalkan kita dengan guru, itu harus tetap menjaga etika Betul. berdialog, tetap menjaga etika sopan santun lah. Betul. Walaupun ketemunya di luar sekolah. Gitu. Oke, tadi namanya Bapak Rian Naufal. Betul. Jadi teman-teman jangan sampai ketukar antara Pak Tian dan Pak Rian. Ada satu lagi siapa ya? Ada Priyan. Aprian, ada Ada banyak. siapa Nanti lagi? juga pada dibahas di sini. Ya, Kita nanti banyak ngobrol lah bareng-bareng. guru-guru yang di sini. Oke, keseharian Pak Rian ini selain mengajar apa aja nih? Kalau mengajar kan nantilah kita bahas. Oke. Ini mah sebelum mengajar atau setelah mengajar itu loh. Keseharian saya paling di luar mengajar di sekolah ya, karena sekolah kan dari pagi sampai sore. Iya. Di luar itu paling kebetulan saya juga aktif ada grup di luar gitu ya, grup etnik, pop Grup etnik, etnik, sama iya. udah etnik. Oh, Jadi iya. kadang-kadang berproses di sana latihan. Iya. Atau kalau tidak ada sedang proses di sana, ya paling di rumah nonton TV, main peliharaan ikan, nah gitu Oh aja sih. iya. Jadi ternyata Pak Rian ini punya aktivitas lain selain mengajar. Ya. Jadi wajar kalau misalkan beliau ini sibuk. Karena tadi itu yang saya dengar bergabung dengan salah satu grup musik. Iya betul. Oke. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Rian. Jadi di sela kesibukan mengajar, beliau masih bisa terus berproses untuk latihan, mengasah ilmunya ya, mengasah Iya, apa betul. yang bisa. Gitu. Jadi sebenarnya hobi sih ya, maksudnya dari hobi. Jadi setelah kegiatan di sekolah, kebetulan ada wadah nih yang bisa menaungi saya ikut berproses di sana. Iya. UT Etnik ini, jadi alhamdulillah ketemu banyak orang, ketemu orang baru di sana waktu dulu. Jadi ya senang aja gitu dapat keluarga baru selain dapat keluarga di sekolah gitu. Iya. Iya. Berarti kalau misalkan gabung dengan grup musik, main musik juga. Ya, main musik kebetulan saya emang basicnya dari musik ya nanti kaitannya dengan mungkin saya di sini ngajar apa gitu ya nanti. Iya. Tapi di masa pandemi ini kebetulan karena tidak ada sedang kegiatan apa-apa, jadi mungkin untuk di luar sekolahnya biasanya kan main di acara-acara gathering, di wedding kayak gitu-gitu ya. Iya. Itu kayak stop dulu. Mungkin nanti baru mulai di minggu depan nih sudah mulai ada. Alhamdulillah. Kita berdoa saja mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir Amin. besok atau lusa. Amin ya Allah. Bahkan hari ini juga gitu. Iya, amin. Mudah-mudahan berakhir. Oke, tadi main musik iya, punya hobi iya. Nah, nanti yang berhubungan dengan musik itu sejak kapan Pak Rian ini
hobi dengan musik atau mulai mempelajari musik. Oh gitu. Oke. Sampai sekarang gitu. Oke. Sebenarnya musik ini bukan cita-cita saya, bukan mimpi saya dari kecil sebenarnya. Ya. Cuman saya termasuk yang tercebur atau Salah apa ya, jalan. istilahnya salah jalan tapi Tapi betah menikmati. gitu. Jadi menikmati. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya saya dari kecil senangnya tuh Futsal. futsal, olahraga. Olahraga. Ya, dari SD saya ikut sekolah sepak bola, bahkan sampai Iya. SMA pun kegiatan ekstrakurikulernya yang saya ikuti Heeh. ya futsal dan sepak bola. Bahkan prestasi apa ya formal di kelas saya biasa-biasa saja, justru saya Iya. ngasih ke sekolahnya itu prestasinya dari olahraga Prestasi justru. olahraga. Iya, bahkan ketika mau melanjutkan kuliah pun yang ada di benak saya ya jurusan olahraga. Dulu pengen jadi guru olahraga, tapi sempat daftar dulu PMDK di UPI jurusan olahraga, nggak dapet. Mungkin emang jodohnya ya. Akhirnya setelah diskusi dengan teman-teman, kalau orang tua saya sih membebaskan ya dari Iya, kecil, iya. mau masuk sekolah mana, mau masuk kuliah mana itu terserah. Ini saya karena mungkin pikiran saya dulu kuliah di musik gampang ya, tinggal nyanyi, gitaran gitu doang dulu. Iya. Ini saya dulu akhirnya sebelum tes itu belajar sama teman saya yang udah duluan masuk dulu, ada Galih dulu kakak tingkat saya. Akhirnya saya belajar dulu gimana tesnya, masuknya segala macem. Singkat cerita, saya daftar jurusannya itu musik dan sejarah. Wih. Pilihan keduanya sejarah. Padahal saya di SMA itu jurusannya IPA. Jurusan IPA. Jurusan IPA. Akhirnya gitu loh, singkat cerita, akhirnya sebulan kemudian diterima. Dilema juga tuh, maksudnya antara senang dan gimana ya kuliah di musik. Akhirnya ya udah jalani aja. Semester 1 2 itu saya apa ya? Goyah lah. Goyah. Saya masuk lingkungan yang Lingkungan rata-rata baru sudah berarti punya ya? keahlian di bidang tersebut. Saya Oh, karena iya, SMA iya. sebenarnya lumayan suka juga, tapi hanya sekedar ya band-bandan pensi gitulah ya, Oh, iya. ikut-ikutan pensi segala macam gitu. Jadinya ya alhamdulillah akhirnya karena pengen gitu ya, saya dimotivasi dulu sama dosen saya bahwa bukan hanya bakat saya tapi dengan usaha, dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita inginkan pasti insya Allah bisa dijalani lah. Akhirnya ya mulai semester 3, 4 saya mulai membetahkan diri kampus tuh, jarang pulang ke kosan lah istilahnya. Iya, Karena iya. saya mengejar teman-teman saya yang memang sudah punya kompetensi di bidang musik gitu. Jadi akhirnya saya mulai betah-betahin tuh dulu di kampus. Akhirnya ya sudah mulai nyaman, sudah mulai enak dengan musik. Akhirnya jadi gitulah Jadi sampai sekarang nyaman gitu. lah ya. Iya, gitu. Jadi ini juga pengalaman hidupnya Parian ini bisa untuk motivasi buat teman-teman kalian di kelas 10 TA. Nah, otomatis Parian nih, anak-anak kelas 10 ini yang baru masuk belum begitu mengetahui semuanya. Betul. Jadi seluruh siswa kelas 10 TA ini, TAT yang masuk ke SMK 1 Pandeglang ini belum semuanya paham. Iya, mirip-mirip sebenarnya ya. Mirip. Sebenarnya Jadi intinya teman-teman buat kelas 10 jalani aja dulu, nanti Betul. ketika proses pembelajaran pasti kalian akan menemukan kenyamanan, betul sekali. menemukan keasikan di dalam berproses di jurusan Tata Artistik Teater, juga di sekolah SMK 1 Pandeglang. Gitu barangkali ya. Betul sekali. Yang penting jalani saja. Sebenarnya jurusan semua sama saja. Yang penting gimana caranya kita serius berusaha di jurusan itu. Jadi mau di jurusan manapun, kalau kitanya ya hare-hare istilahnya Iya, sama saja. Benar. Mau di kampus manapun, sekolah manapun, gitu. Iya. Jadi balik lagi ke usaha masing-masing. masing-masing. Oke, ngomong-ngomong sekarang sekolah, Pariani sejak kapan ngajar di SMK 1 Pandeglang, khususnya di jurusan Tata Artistik? Saya itu lulus 2014, pulang ke Pandeglang tahun 2015 awal itu Januari saya pulang, nganggur berapa bulan tuh di rumah nggak ada kegiatan. Akhirnya saya daftar nih ke SMK 1, singkat cerita akhirnya diterima. Jadi mulai masuk itu per Juli 2015. Oh, Juli Sebenarnya bareng dengan angkatan pertama Tata Artistik.
Berarti bareng dengan didirikannya jurusan tata Iya, artistik juga. betul. Iya, iya, iya. Itu awal ajaran baru berarti Awal ajaran untuk baru. bulan Juli itu ya. Juli. Oke, berarti 2015 mulai 2016, 17, 18, 19, 20. Sudah hampir Ya mau 5 tahun lah. 6 tahun. Ya. Mau ke 6 tahun. Oke, lumayan lama juga teman-teman Parian ini. Bahkan katanya saya dengar-dengar ini pernah jadi ketua jurusan juga di sini ya, di jurusan tata Oh artistik. iya, jadi sebenarnya pertama masuk 2015 saya belum ngajar di TA. Oh iya. Karena sebenarnya basic saya seni musik, karena tidak ada langsung seni musik, seni tari dan lain-lain, jadi ngajar seni budaya. Sini ngajar seni budaya. Karena dulu masih satu angkatan, saya ingat dulu pengajar TA itu ada 2, Hmm, Pak Gunawan dan Pak Fian dulu tuh ya. Pak Fian. Karena mungkin masih satu angkatan, jadinya masih ke handle, masih Iya, 2 orang. iya. Udah gitu Pak Gunawan pindah sekolah. Kemudian 2016 Bu Ise. Bu Ise. Bu Ise jadi ketua jurusan. Kemudian saya diajak masuk Untuk gabung, ngajar di tata artistik. Tapi karena dulu saya belum tahu tuh TA itu jurusan tentang apa sebenarnya, sama juga masih ngeblank. Saya pikir teater dulunya tidak sekaya ini gitu ya. Iya, iya. Dulu tahu saya tahu tentang teater ya udah salah aktor gitu ya, kayak gitu aja gitu. Walaupun saya pernah juga dulu musikin teater waktu kuliah gitu. Tapi setelah masuk ke lingkungan tata artistik, oh ternyata di dalam teater kaya banget gitu. Ada maksudnya banyak semuanya ya. banyak banget, masuk ke makanya situ. sampai sekarang saya bersyukur banget bisa diajak masuk ke keluarga tata artistik. Jadi saya bisa banyak belajar banget gitu sama guru-gurunya. Nah di 2016 itu saya ngajar. Kemudian 2017 Pak Fian mengundurkan diri. Dia fokus di sekolah induknya di SMP. Kemudian Bu Ise ngajak merekrut Pak Tirta ya. Oh, iya, Merekrut iya, Pak Tirta dulu kan. Akhirnya pada tahun ajaran 2016-2017 itu nggak tahu perhitungannya apa. Dan sekolah menunjuk saya 2017 itu kebetulan sudah ada Pak Tirta, Bu Ise, kemudian saya ditunjuk, padahal saya dulu sempat menolak karena yang lebih kompeten ada sebenarnya gitu. Akhirnya saya ngobrol tuh kan dulu sama Pak Tirta sama Bu Ise. Akhirnya setelah ngobrol banyak, akhirnya dengan dimotivasi sebenarnya saya yang membuat saya menerima jadi ketua jurusan tata artistik dulu, salah satunya Pak Tirta dan Bu Ise yang menyemangati saya buat ayo kita kerja bareng-bareng, kita bangun tata artistik bareng-bareng. Kalau ada apa-apa ya kita sama-sama. Nah di situ saya semangat gitu, artinya menerima ya. Singkat cerita 2017 ya sempat jadi ketua jurusan. Kemudian sekarang kan sudah beralih lagi, alhamdulillah ke tangan yang tepat, artinya sesuai dengan kompetensi yang ada. Jadi ya walaupun seperti itu saya tetap berada di keluarga tata artistik. Iya, betul. Oke. Berarti teman-teman Parian ini cukup berpengaruh juga di dalam membangun dan mendirikan jurusan tata artistik ini. Beliau juga turut berjuang pada waktu itu ya, Parian ya. Sama-sama. Sama-sama berjuang. Oke. Nah, sekarang kan udah mau mulai pembelajaran walaupun daring nih ya, Iya, Parian betul. ya. Untuk teman-teman di rumah. Jadi nanti itu ke depan memang pembelajaran akan dilaksanakan daring. Adapun yang memang bisa tatap muka itu di pelajaran C, kelompok C. Nah, Parian ini salah satu pengajar mata pelajaran kelompok C juga nih untuk kelas 10, 11, dan 12 ya. 10 dan 12. Oh, 10 dan 12. Iya. Ya. Kira-kira di kelompok C itu apa aja, Parian? Ya. Balik lagi ke tadi yang sudah saya ceritain ya. Sebenarnya saya basicnya dari musik. Akhirnya saya nggak berani ngambil di ranah C2, C3. Nah, akhirnya saya ditugaskan mengajar di kelompok C1, yaitu di mata pelajaran tinjauan seni dan dasar-dasar kreativitas. Nah, itu masih bisa saya
hajarlah istilahnya ya, maksudnya karena saya juga dapat itu ilmu itu di kuliah. Jadi kalau ke ranah C2 C3 kan itu sudah sudah menjurus ke mendalam, kompetensi seperti itu. utamanya. Betul. Iya, iya. Dan satu lagi di kelompok C3 ya, PKWU C3. ya. Oh ya, itu tuh KWU itu di C3. iya, itu sebenarnya mata pelajaran termasuk baru ya, masuk ke jurusan ya, Ya, baru betul. setahun kemarin ya. 2 tahun kemarin. 2 tahun kemarin, jadi produktif kewirausahaan, jadi masih berkaitan dengan yang tadi sebenarnya dasar-dasar kreativitas di kelas 10. Cuma ini lebih spesifik lagi karena dilakukan atau diajarkan di kelas 12. Iya, iya. Berarti tadi tinjauan seni dan dasar-dasar kreativitas, Betul. juga produk kewirausahaan atau KWU. Betul. Iya. Nah, kita ulas aja nih sedikit-sedikit antara tiga ini. Yang pertama, biar teman-teman di rumah juga tahu tinjauan seni itu apa, Ya. apa namanya, kita spesifik membahas apa Ya. gitu loh. Kalau tinjauan seni sebenarnya mirip-mirip sebenarnya dengan seni budaya, cuman karena ini adanya di TA mungkin sedikit dikaitkan dengan tata artistik, teater. Ya. Jadi pembahasannya di dalamnya membahas tentang seni secara umum, Mm-mm. kemudian di dalamnya tentang cabang-cabang seni. Ya. Sebenarnya itu juga dibahas di seni budaya. Kemudian bahas tentang konsep estetika, tentang konsep karya seni Nusantara gitu ya. Kemudian nanti ke mancanegara ada yang seni timur dan seni barat. Kalau di tinjauan seni sih membahasnya lingkupnya seperti itu umum. Iya, iya, iya. Iya. Berarti membahas semua aktivitas kesenian Iya. nasional, dari tradisional, modern, atau bahkan postmodern. Iya, betul. Oke, itu tinjauan seni. Sekarang dasar-dasar kreativitas. Ya, kalau dasar kreativitas ya sudah dari mata pelajarannya saja ya pasti berkaitannya dengan kreativitas. Di dalamnya membahas tentang kreativitas itu apa sih? Karena Ya. ini yang menjadi dasar mereka nanti ketika di C2 dan C3 mengampu ya pendalaman yang di mata pelajaran C2 C3 karena mereka di sana dituntut untuk kreatif. Ya. Kemudian lebih apa ya, sifat entrepreneurnya itu dibentuknya mulai dari kelas 10. Kelas 10 ini membahas tentang kreativitas, kemudian tentang industri kreatif. Nah, karena ini kaitannya dengan sama juga ya. Kemudian kaitan kreativitas dengan industri kreatif ini apa? Ya. Kita mulai dari lingkup sekolah, kemudian ke lingkup luar, kemudian ngebahas tentang sektor-sektor apa saja sih yang bisa dimasukin sama bidang tata artistik ini gitu. Maksudnya biar mereka pikirannya terbuka mengenai tata artistik ini bisa jadi apa sih, yang seperti yang sudah sebenarnya dibahas di episode sebelumnya gitu ya. Nah, itu dipupuk dari C1 itu. Oke. Berarti semua pelajaran yang ada di jurusan tata artistik atau seluruh jurusan, terutama di wilayah C1, C2, dan C3 itu memang artinya itu untuk dasar. Iya, betul. Dasar, C1 itu untuk dasar bagaimana menginjak ke C2 dan C3. C3. Oke. Berarti C1 itu ada 2. Ya. Dasar-dasar kreativitas Dan tinjauan seni. Selanjutnya itu untuk produk KWU atau KWU. Ya, sebenarnya produk KWU sama lanjutan dari kelas 11. Sebenarnya di kelas 11 itu ada produk kreativitas dan kewirausahaan. Di kelas 12 ini melanjutkan. Jadi kalau tahun kemarin itu bagaimana siswa membuat sebuah produk. Ya. Sebenarnya nggak produk aja, jasa gitu ya. Bisa juga produk dan jasa. Apalagi kaitannya dengan tata artistik. Tapi kemarin banyaknya itu masuknya ke produk. Jadi kalau tahun kemarin saya dikerucutkan kaitannya dengan membuat sesuatu yang bisa punya nilai jual, punya apa ya, bisa bermanfaat bagi tadinya lingkup sekolah kemudian lingkup luar. Kemarin itu kita bikin furnitur. Jadi luar biasa. Dibagi beberapa kelompok, jadi mereka bukan hanya sekedar membuat tapi bagaimana membuat yang beda dari yang lain, karena kalau hanya sekedar membuat mungkin orang lain punya produk yang lebih bagus. Iya, betul. Jadi dan bisa beli. Ya bisa beli gitu maksudnya. Ini mereka cari yang beda. Cari yang beda, kemudian cari peluangnya yang belum ada misalkan di lingkungan kita. Akhirnya mereka macam-macam tuh seru, dari gagasan idenya sih luar biasa dari awal-awalnya. Jadi ada yang bikin kotak make up,
Kemudian ada yang bikin lemari kursi meja lipat. Meja lipat. Kemudian ada hiasan-hiasan rak-rak dinding segala macam gitu. Iya. Walaupun setelah diperiksa nggak semua lolos artinya pengujian gitu, lolos Iya. layak jual apa tidak, karena banyak beberapa faktor tahun kemarin itu yang membuat hanya ada beberapa barang yang memang layak jual Layak gitu. jual. Nah, jadi Iya. sebelum masuk ke penjualan ranah KWU-nya sebenarnya secara produk, secara kreatif mereka sudah, tapi secara KWU ini ya masih kita godok bareng-bareng bagaimana Iya, caranya. iya. Walaupun kalau jasa sih mungkin beberapa angkatan lulusan sudah melakukan ini ya. betul. Maksudnya jasa make up, jasa rias, jasa desain segala macam. Jasa Tapi vendor-vendor juga. vendor-vendor Iya, begitu iya. sudah banyak, tapi dari segi produk mungkin makanya di kelas 10 sebenarnya saya sudah pancing tuh di dasar kreativitas. Di semester pertama belum saya suruh masuk ke lingkup seni atau tata artistik. Jadi masih sektornya banyak, mau di sektor kuliner, Iya. mau di sektor seni pertunjukan, kerajinan tangan segala macam. Dan banyaknya sebenarnya kuliner. Cuman di semester pertama saya masih nggak apa-apa lah, biar yang Iya. penting mengacu mereka buat Untuk merangsang aja ya. langsung mereka untuk memberi bisa nggak stimulus. sih? Ya betul sekali. Akhirnya mereka banyak tuh membuat segala macam. Secara pemasarannya mereka masih banyak yang malu karena kuncinya sebenarnya banyak yang itu, salah satu kendala mereka tuh malu, Iya. takut jelek, takut segala macam. Nah, itu yang diasah dari kelas 10 sepertinya, biar kelas 12-nya biar lebih matang. Iya. Oke, berarti kuncinya itu adalah jangan malu untuk melakukan sesuatu, Betul. teman-teman. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan dengan rasa malu itu pasti tidak akan membuahkan hasil. Iya, betul. Ngomong-ngomong kuliner nih tadi Parian nih. Iya, betul. Di sini kita ada produk dari teman-teman Oh. kita di Bandung. Oh, gitu. Namanya itu Kuipit. Kuipit. Nah, sebenarnya ini nih yang diharapkan dari siswa-siswa tata artistik, walaupun nanti setelah lulus kalian mau di sektor apapun, iya selama jiwa entrepreneur atau wirausaha kalian Ya. tinggi ya, maksudnya seperti ini ya. Betul. Salah satunya gitu, membuat produk yang ringan-ringan yang lah. ringan, Ini secara kemasan keren banget. keren, menarik Karena ya. simple. Simple, kemudian dari tutupnya, transparan, jadi berwarna-warni. kelihatan ya dalamnya. Kelihatan produknya. Ini ada 2 varian rasa. Ini ada yang manis dan itu yang asin. Yang asin, yang gurih. Oke. Boleh dicoba? Boleh. Buka dulu. Kue ngemil, kue gapit, Cirebon ya. Iya. Ini Bisa tuh punya teman-teman kita namanya Wang Gihud. Silahkan follow Instagramnya di sini. Ya, Kuipit snack. Dan nama produknya itu adalah Kuipit Snack. Nah, oke. Silahkan follow juga Instagramnya Kuipit Snack di sini. Oke. Jadi teman-teman dimanapun kalian berada, boleh dicoba. Ini bisa pesan order dan jangan lupa juga subscribe channel ini supaya kita akan terus berlanjut materinya. Itu loh. Boleh dibuka Boleh dulu? dicoba ya? Boleh. Aduh. Ini sambil ini aja relax kita dikit. Gimana? Ngap, Oke, enak. renyah. Hmm, Kemudian kayaknya ini enak ya, teman buat ngobrol kayaknya ini. iya. Apalagi malam-malam pakai teh hangat gitu ya. Benar. Ini juga kemasannya selain simple dan safety. Betul. Jadi memang kenapa ini bisa diorder ke seluruh daerah-daerah di sini? Oh, bisa kirim-kirim juga ya? Bisa kirim-kirim walaupun pembuatannya di Cirebon, gitu. dipasarkan di Bandung dan dinikmati di Pandeglang. Oh, gitu. Nah, ini salah satunya adalah safety. Berarti Nah, makanya. kalau ininya segelnya susah dibuka ya memang seperti itu. Mungkin nanti mah pakai pakai pisau bisa. Gitu. Tapi yang jelas teman-teman jangan lupa di-follow Kuipit, jangan lupa di-order dan silakan dicoba di rumah masing-masing. Boleh padahal cobain lagi? Ya cukup. Maksudnya ini saya menarik aja gitu ya, dari kemasan pertama dilihat sudah, makanya buat teman-teman khususnya tata artistik jangan kalah gitu ya bikin Jangan produk kalah. sama anak-anak Cirebon aja sampai ke Banten gitu. Masa orang Pandeglang nggak bisa bikin kayak gini Iya, gitu ya. bener. Oke, itu tadi berarti Parian ngomongin apa namanya?
ngomongin kewirausahaan, kita udah ada sampelnya. Iya, betul. Terima kasih untuk Mas Wanggi, untuk teman-teman produksi Kuipit. Produknya telah kami terima. Mudah-mudahan semakin semakin sukses dan banyak orderan. Amin. Oke, lanjut lagi Pak Rian. Ya. Dari 3 mata pelajaran yang Pak Rian ampu di jurusan Tata Artistik ini, Tuh. tadi target kompetensinya sudah jelas. Ya. Sekarang strategi yang paling simple menurut Pak Rian itu, apalagi sekarang kan online nih, Ya. pembelajaran daring dari jauh, kita tidak ada tatap muka, walaupun ada tatap muka tapi terbatas. Ya. Nah, apa strategi pembelajaran? Ya. Kalau strategi pembelajaran sebenarnya saya tergantung kondisi anak nih. Kalau misalkan di kelas ini lihat kondisi anak seperti apa atau disesuaikan dengan materi apa yang ingin disampaikan. Maksudnya saya sebenarnya online pun masih bisa dilaksanakan. Yang pertama misalkan direct learning, misalkan pembelajaran langsung. Yeah. Biasanya di Google Classroom juga kan bisa, di situ Yeah, ada untuk kita video langsung dengan anak gitu ya. Yeah, Fitur video langsung dengan anak artinya kita memberikan informasi mengenai materi apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian setelah itu mungkin ada tentang interaktif, artinya bisa tanya jawab atau sharing antara siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru. Ya. Jadi maupun mau lewat aplikasi atau langsung lewat WhatsApp segala macam mengenai materi yang sudah disampaikan, takut ada yang belum ngerti atau apa. Ya. Kemudian yang terakhir mungkin setelah itu ada pembelajaran mandiri, artinya anak-anak ya kita kasih tugas mengenai apa yang sudah kita sampaikan, berupa proyek atau misalkan berupa apapun. Ya. Dengan waktu misalkan seminggu 2 minggu, mereka artinya bukan dilepas tapi memang sengaja biar mandiri supaya meningkatkan rasa percaya diri mereka, kemudian rasa ingin tahu gimana sih, bisa nggak sih saya sendiri ini mengerjakan sesuatu seperti itu sih. Yang terpenting siswa mampu bertanggung jawab Ya, sebagai pelajar. Nah, seperti itu. Apa yang diberikan oleh guru dilakukan di rumah dengan penuh rasa tanggung jawab. Tanggung jawab, betul sekali. Oke, jadi untuk teman-teman juga mungkin nanti ke depan, bukan mungkin, udah pasti Ya. ini tuh kita akan belajar melalui portal Google Classroom. Ya. Jadi dari sekarang silahkan dipersiapkan, untuk yang belum download dan install silahkan diinstal. Karena untuk materi pembelajaran ke depan, selain melewat video ini, kita juga pakai aplikasi Google Classroom. Bener nggak Pak Rian? Betul sekali. Oke, Pak Rian, Ya. nggak kerasa nih waktunya sudah hampir habis. Oh gitu ya. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa, alhamdulillah. Gini loh, ada istilahnya gini, guru itu sebagai orang yang digugu dan ditiru. Oh. Sekarang untuk digugunya dulu nih, silahkan Pak Rian kasih motivasi ke teman-teman Tata Artistik untuk seluruh kelas. Nggak. Kira-kira apa? Kalau dari saya sih belajar dari pengalaman yang sudah saya alami saja. Maksudnya saya menganggap siswa itu tidak ada yang bodoh. Tidak ada satupun yang bodoh. Pasti mereka punya potensi apapun itu. Tapi yang jadi masalah kadang potensi mereka ini nggak mereka kembangin. Atau mungkin terhalang dengan yang tadi itu, takut lah, malu lah, segala macam, nggak mau berkembang. Padahal mereka kalau mau berkembang atau mengembangkan potensi mereka, apalagi didukung dengan wadah SMK Negeri 1 Pandeglang, kemudian dalamnya ada Tata Artistik, yang mereka bisa berkembang gitu. Jadi jangan takut buat mungkin teman-teman kelas 10 Tata Artistik yang baru masuk nih, aduh orang kumahanya di jurusan TA, teu bisa itu, maksudnya yang tadi sudah disampaikan sama Pak Tirta. Yang penting ikhlas dulu aja masuk jurusan Tata Artistik, jalani saja. Mungkin saja yang tadinya kamu menganggap saya emang nggak bisa apa-apa. Kita lihat setahun 2 tahun kemudian, siapa tahu bisa jadi apa-apa gitu ya. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak Rian atas waktunya. Sama-sama Pak Tirta. Oke, untuk teman-teman di rumah tetap di channel Studio Art untuk kedepannya. Nah, untuk Studio Art ini kalian tentu harus subscribe
channel ini. Dan juga follow Instagram yang satu ini. Oke. Terima kasih untuk semuanya teman-teman di rumah, untuk Parian juga, untuk Sama-sama. teman-teman yang di studio. Sampai jumpa dan tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.